Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mariah Yuniati ya. Saat ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap negara ASEAN itu terbagi menjadi 4, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan faktor alam. Yang kedua, adanya pengaruh iptek terhadap perubahan ruang. Dan yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang terakhir, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman. Nah, kita bahas yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang ya, yang disebabkan faktor alam. Faktor alam yang dimaksud di sini adalah faktor iklim, faktor geologi, faktor sumber daya alam. Sementara untuk pengaruh iptek itu terbagi menjadi teknologi transportasi dan teknologi komunikasi, karena kedua teknologi ini yang berkembang sangat pesat. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, faktor alam. Kita bahas satu persatu ya. Tadi yang pertama, perubahan ruang yang disebabkan oleh faktor alam. Pertama, iklim. Kita tahu bahwa ASEAN itu sebagian besar negara-negaranya memiliki iklim muson, matahari, dan fisis. Perubahan iklim tidak bisa kita prediksikan. Ya, ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku, ya, terutama perilaku kita ya sebagai manusia terhadap alam yang bisa menimbulkan pemanasan global. Adanya perubahan iklim tadi mengakibatkan bencana alam. Nah, negara-negara ASEAN untuk menanggulanginya dengan cara saling bekerja sama. Nah, beberapa contoh bencana ya, besar yang terjadi di ASEAN adalah badai Haiyan, badai topan, banjir, kekeringan, maupun kebakaran. Yang kedua, faktor geologi. ASEAN itu berada di antara daerah tumbukan antar lempeng. Nah, sehingga karena tumbukan tadi, maka bermunculan gunung-gunung berapi. Ya, gunung berapi inilah itu mengakibatkan kita itu juga dilalui jalur gempa. Nah, untuk pegunungan di ASEAN kita masuk pada rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, ada beberapa contoh peristiwa yang disebabkan oleh geologi, misalnya gempa. Gempa bisa terjadi di darat maupun terjadi di laut. Nah, yang terjadi di laut ini yang sangat dahsyat, bisa menimbulkan tsunami. Contoh negara kita mengalami tahun 2006 ya, gempa besar sekali ya, sampai dikatakan sebagai bencana nasional, yaitu gempa tsunami Aceh. Ini efeknya terjadi perubahan ruang ya, banyak sekali yang hilang ya kan. Kemudian akhirnya kita rehabilitasi wilayahnya. Faktor yang ketiga, ketersediaan sumber daya alam. Nah, negara ASEAN itu memiliki perbedaan sumber daya alam. Masing-masing negara punya potensi yang berbeda. Misal, hampir semua negara memiliki hasil tambang, kecuali satu negara ya, Singapura, karena bukan sektornya tidak dari sumber daya alam, tapi dari perdagangan. Nah,
Tapi bukan hanya tambang saja yang namanya sumber daya alam, ada hutan, ada laut ya, di mana semuanya dijadikan sebagai sumber pendapatan. Tapi ya, ketersediaan sumber daya alam tadi bisa berpengaruh terhadap adanya perubahan ruang. Misalnya kalau tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Yang berikutnya pengaruh iptek. Nah, tadi iptek ilmu pengetahuan dan teknologinya lebih didasari pada adanya ini ya, kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Nah, di bidang transportasi itu dari adanya perubahan transportasi tradisional ke modern. Misalnya contohnya ini dari gerobak sapi ya, orang-orang dulu mengangkut barang, sekarang bisa pakai kereta. Kemudian perkembangan transportasi makin pesat itu membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Maka di sini ada berbagai macam perubahan ruang yang ada, misalnya tadinya hutan, tadinya sawah, dibangun jadi jaringan jalan. Kalian bisa melihat di daerah kita ada sawah, pemukiman yang dibangun jadi jalan tol, contohnya seperti itu. Dan pemukiman, persawahan dikonversi ya untuk perluasan bandara dan sebagainya. Ada banyak contoh yang lainnya. Dan teknologi komunikasi ini tadinya kita misalnya ya, kita bisa lihat perkembangan teknologi komunikasi itu menciptakan kita bisa berkomunikasi tanpa ada batasnya. Makanya di sini mengurangi jarak dan waktu. Jadi meskipun kita jaraknya ribuan mil ya, tapi kita bisa saling berkomunikasi tanpa dibatasi waktu, bisa kapan saja di mana saja. Contohnya ini ya, adanya perkembangan ini adalah yang paling pesat internet. Misal kita tadinya mau berkomunikasi pakai surat menyurat agak lama sampainya, kabarnya ya kan, sekarang udah pakai canggih ya, kemajuan internet di HP cukup pakai WA, SMS, dah banyak pesan langsung bisa tersampaikan. Perubahan kehidupan negara akibat perkembangan transportasi dan komunikasi tadi. Nah ini ya, dua iptek tadi itu sangat pesat sekali. Ini perubahannya di semua bidang, baik itu sosial, budaya, ekonomi maupun keamanan. Bidang sosial ini maraknya perdagangan manusia ya, dari adanya transportasi yang lebih mudah, bisa kemana-mana, komunikasi, bisa kenalan dari negara lain dan lain sebagainya. Bidang budaya, terjadi akulturasi, adanya perubahan sistem nilai dan norma, ya kan? Orang tidak lagi harus saling bertemu, saling menyapa, sudah bisa pakai ya, misalnya internet, gaya hidup hedonis ya, misalnya ini ya, gaya hidup hedonis itu misal kita terpengaruh adanya iklan, langsung beli dan seterusnya. Ada banyak contoh dari ini. Kemudian ekonomi ya, tambahnya pendapatan negara, kemudian adanya nilai barang yang meningkat, kemudian barang asing mudah dijangkau karena banyak barang-barang asing yang bisa dengan mudah masuk ke negara kita akibat adanya tadi transportasi dan keamanan, adanya gangguan keamanan yang rentan, kemudian banyak sekali penyelundupan, contohnya narkoba, obat terlarang ya, karena mudahnya transportasi dan komunikasi. Ya, yang kalian bisa lihat bidang budaya. Nah, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi
Ya, di negara ASEAN itu menerapkan adanya pasar bebas atau AFTA sehingga kegiatan ekonominya lebih luas. Produsen dapat mengekspor produk ke negara lain dalam lingkup ASEAN tanpa dibebani pajak dan sebaliknya. Contohnya ini maksudnya sesama negara ASEAN ya. Misal negara Singapura produknya bisa langsung ke Indonesia diekspor tanpa adanya pajak-pajaknya maksudnya ya. Ini sebaliknya Indonesia bisa ke negara yang lainnya sesama anggota ASEAN. Proses distribusi dan jangkauannya ini ya dengan teknologi transportasi memperpendek jarak dan waktu sehingga lebih mudah ya. Jadi kegiatan ekspor dan impornya lebih dipermudah. Konversi lahan pertanian dan pemukiman. Contoh ini banyak sekali kita jumpai lahan pertanian jadi lahan industri. Ya. Muncul berbagai masalah ya. Kemudian lahan pertanian jadi lahan pemukiman. Nah, ini yang tadinya luas lahan pertanian ya menjadi semakin berkurang, produktivitas menurun, petaninya banyak yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya daerah resapan air karena tadinya tanah kemudian dibangun pemukiman beton ya, tapi banyak sekali sekarang. Nah, kita nanamnya nanam semen bukan nanam padi. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Mana tadi?